Ya. Katakan amin sudah. Potifar itu orang percaya atau orang tidak percaya? Orang tidak percaya. Perhatikan kata penting di ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf diapakan? Disertai Tuhan. Nah, saudara, kalimat itu membuat saya itu bersyukur kepada Tuhan. Ternyata orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa melihat penyertaan Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan di dunia ini. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Ternyata orang kafir sekalipun bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan di dunia ini. Sampai hari ini saya masih bertanya, dalam bentuk apa Potifar bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf? Saya tidak tahu jelas bagaimana. Tapi yang jelas sama. Di rumah perbudakan, Yusuf tetap berhubungan dengan Tuhan. Waktu dia masuk di perbudakan itu gara-gara siapa? Dia difitnah siapa? Ayo. Kakak-kakaknya sendiri, saudara-saudaranya. Bayangkan. Dia itu anak nomor 11. Dia punya 10 kakak. Ternyata 10-10-nya sakit hati pada Yusuf. Dengarkan ini yang masuk ke sini karena fitnah. Jangan marah dan jangan sakit hati kepada seseorang yang menjebloskan suara ke sini. 10 kakak membenci adik nomor 11. Secara logika hancur ini anak. Dan sudah hancur. Difitnah seperti itu. Tapi Tuhan menyertai. Sampai orang bisa melihat. Bayangkan kalau Yusuf setiap hari cuma begini. Awas kamu, Kak. Kalau aku keluar di sini, awas kamu. Setiap kali dia marah dengan keadaan masa lalunya. Waktu dia jadi anak emas, masih ingat bapaknya sayang dia luar biasa. Itu salah satu alasan mengapa ke-10 kakak itu benci dia. Karena ini anak dibedakan. Kalau Yusuf selalu ingat akan masa lalunya, hubungannya dengan Papa di surga bisa baik atau tidak? Tidak. Karena dia penuh kemarahan, penuh dendam. Nah, kalau hubungannya tidak baik dengan Papa di surga, dia bisa nggak orang melihat penyertaannya dalam hidup Yusuf? Tidak bisa. Nah, ya kelihatan apa? Muram. Hanya muka marah setiap hari. Tapi tidak dengan Yusuf. Lihat ayat yang keempat itu hebat. Karena Potifar melihat anak ini luar biasa dibanding budak-budak yang lain. Dia ini luar biasa. Maka lihat ayat 4. Maka apanya diserahkan kepada Yusuf? Semua diberikan kepada Yusuf. Semua urusan rumah, urusan ladang, urusan sawah, urusan pekerjaan, semuanya Yusuf. Pokoknya Yusuf. Hebat sekali. Karena Yusuf mendapat kasih dari tuannya, maka dia beda nggak nasibnya dengan budak-budak yang lain? Beda. Nah, di situ setan tidak terima. Tuhan ingin membawa Yusuf lebih tinggi lagi. Begitu Yusuf mulai enak, setan cari istri Potifar. Mengerikan sekali. Lihat ayat yang ke-10. Ngeri sekali. Nah, Alkitab mengatakan Yusuf umurnya kira-kira dia masuk pertama itu umur 17. Kalau saudara baca di pasal 37, ketika Yusuf dibawa ke Mesir umur 17. Nah, sampai dia jadi budak kira-kira di umur 20-an. Nah, baca ayat 10-nya. Yang lain silakan. Ya. Nah, saudara perhatikan, Yusuf ini masih muda. Umurnya kurang lebih 20-an. Dari hari ke hari dia digoda oleh perempuan itu. Dibujuknya untuk tidur dengan dia. Maaf, saya cuma cerita. Karena ini keadaan di Indonesia. Kasus yang terjadi di Jakarta sekarang sampai ribut nggak selesai-selesai. Karena ini kesalahan bangsa Indonesia. Apa yang saya maksud? Bangsa Indonesia selalu diberi kesempatan untuk dekat dengan pejabat, orang-orang tertentu. Untuk cari koneksi. Ini kesalahan fatal Indonesia. Kerusakan terbesar negara kita di samping korupsi itu karena KKN. Tahu kata KKN? Koneksi pejabat itu. Nah, maaf saya berkata. Untung
Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan ini. Ngerti maksudnya? Nah, Potifar itu eselon 2 kalau di pemerintahan Indonesia. Karena langsung di bawah Potifar, di bawah Firaun. Nah, mental orang Indonesia kalau dekat pejabat, wah kesempatan dapat proyek ini, kesempatan. Maka itu negara ini hancur. Karena sistem hukum yang tidak tegas di negara ini. Orang-orang kaya bisa mendekati pejabat. Suap kiri, suap kanan. Maka itu proyek-proyek negara kita ini hancur. Rakyat yang menderita. Mengerikan sekali. Nah kalau Yusuf punya pikiran orang Indonesia. Wah ini istri pejabat ini. Aku nggak mau kok dia yang mau. Dari hari ke hari goda. Ayo kalau Yusuf punya pikiran orang Indonesia. Kalau dia mau dia pikir apa? Nah jadi sudah. Pasti aku cepat bebas dari sini. Wah aku punya kedudukan tinggi nanti itu. Tapi lihat ayat 11. Ini kunci penting dalam hidup kita. Yang lain baca ayat 11. Nah dia masuk rumah karena memang kerjaannya. Apa yang terjadi? Lanjut. Nah nggak ada orang lain. Terus? Ya, perhatikan ini. Tidak ada orang di rumah. Cuma Yusuf sendiri. Setan kurang ajar. Istri Potifar tahu. Anak muda itu di situ. Jadi tinggal berdua saja. Tapi sekali lagi. Yusuf memilih tidak. Nah, garis bawahi kata penting. Bukan cuma untuk percabulan. Untuk apa saja dalam hidup kita. Walaupun si perempuan sudah pegang Yusuf. Kena bajunya. Nah, garis bawah kata, maka larilah Yusuf. Dengarkan, itu kata penting. Saudara, dalam hidup kita harus seperti itu. Begitu ada dosa, cepat lari. Jangan lari di tempat tapi. Iya, jangan lari di tempat. Kalau lari di tempat bagaimana? Sama aja bohong. Larilah dari tempat itu. Nah, waktu dia lari, bajunya ketinggalan. Itu yang jadi bahan. Kalau saudara baca nanti ayat 13-nya, ujat sekali istri Potifar. Dia berteriak, pengawal tolong aku mau diperkosa oleh budak itu. Habis hidupnya. Karena bukti, bajunya ketinggalan. Saudara lihat, seharusnya Yusuf sakit hati dan marah. Kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan diam? Tapi justru dari penjara itu, cuma selangkah saja, bukan 2 langkah, 1 langkah saja. Dia sampai ke takhta Firaun. Secara logika tidak mungkin, dari penjara bagaimana mau jadi raja? Siapa mau ngambil mantan napi jadi raja? Atau jadi presiden? Tapi kalau Tuhan yang buat, tidak ada orang yang bisa menahannya. Maka itu dalam hidup ini, masa lalu, boleh kita lihat, tapi jangan untuk terus dilihat. Hanya untuk menimbulkan rasa menyesal dan kecewa. Bukan kecewa pada orang lain, tapi kecewa pada diri sendiri. Kenapa aku begitu bodoh dalam hidup ini sehingga aku seperti itu. Jadi lagi sekali, rasa menyesal dan rasa kecewa itu bagus ada dalam hidup kita. Tapi bukan untuk yang negatif. Saya tidak tahu, kami tidak tahu apa masa lalu masing-masing saudara. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita yang tahu. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakang. Saudara, kita tidak mungkin ingin maju, tapi selalu menoleh ke belakang. Bisa tidak? Berapa kali saya memberikan kebenaran ini. Kalau kita dikejar anjing sekalipun, sungguh kita takut. Waktu kita lari, jangan noleh ke belakang. Kira-kira jadi apa? Waktu kita ketakutan lari sambil noleh. Bukan digigit saja, bukan itu. Nah, itu dia. Kita masih jatuh. Nggak bisa. Siapa yang hari-hari ini si setan selalu menarik ke belakang, menarik ke masa lalu. Tolak itu. Setan enggak.
Itu dulu, katakan begitu. Aku akan melihat ke depan.